Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan nak. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara hadir Bu. M. Gaisan hadir Bu. Nadine Aulia hadir Bu. Natiko Purba hadir Bu. Nur Hikmah hadir Bu. Rahma Azahra hadir Bu. Raihan Effendi hadir Bu. Raisa Azahra hadir Bu. Rangga Ardiansa hadir Bu. Raihan Ardiansa hadir Bu. Reja Handika hadir Bu. Rindiani hadir Bu. Rio Saputra hadir Bu. Sofia Cahya Putri, Surya Wiratama hadir Bu. Mana nak? Hadir. Mudah-mudahan Wira cepat sembuh. Tri Suci Handayani hadir Bu. Yuki Ardila hadir Bu. Zahra Zulaika hadir Bu. Mahira Muntaza. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional, itu dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ya, nah. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah semangat. Apa kalian siap belajar? Ya, kami siap. Seberapa siap? Sangat siap. Berapa siap? 100% siap. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita kemarin telah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada berapa? 3. Yang pertama, ovipar, yaitu perkembangbiakan bertelur. Contohnya, Ayam, bebek, angsa. yang kedua perkembangbiakan ovipar, yaitu melahirkan. Itu contoh hewannya apa nak? Sapi, kucing, Yang ketiga ada ovipar, yaitu perkembangbiakan bertelur dan melahirkan. Itu contoh hewannya. Sekarang kita belajar tentang adaptasi tumbuhan. Sebelum mempelajarinya, kita tahu dulu apa itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menentukan informasi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedua, mengelompokkan tumbuhan
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita lihat di sini, adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungannya dibagi ada 3 macam. Yang pertama apa? Adaptasi tumbuhan di daerah kering atau disebut dengan tumbuhan xerofit. Yang pertama cirinya apa? Ayo. Yang kedua, mempunyai akar yang sangat panjang dan menyebar ke dalam tanah.
menunjukkan kalian gambar. Gambar apakah ini? Pohon jati. Tadi kan kita sudah berbaris di lapangan. Kalian tadi sudah baris di lapangan. Pasti kalian sudah melihat sekeliling kalian. Ada nggak di sekolah kita ini yang beradaptasi seperti ini? Ada. Tumbuhan apa itu, Nak? Pohon ketapang. Sama. Pohon ketapang juga beradaptasi dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Selanjutnya Ibu ada bawa tumbuhan apa ini? Ayo. Buaya. Coba sini Rahma. Kita sebutkan di mana habitatnya ini? Di tempat xeropit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Kita lihat ciri-cirinya bagaimana. Ayo, kita patahkan dulu satu-satu. Bagaimana daunnya? Coba pegang, Nak. Bagaimana daun? Coba laba. Ada apanya? Ada lapisan lilin. Ada lapisan lilin. Katanya ada lapisan lilin. Inilah dia lapisan lilinnya. Ada yang putih-putih. Yang kedua apa? Ada apanya ini? Ada durinya. Inilah ada durinya. Kita lihat, betul nggak dia menggembung atau tebal? Kita buka. Inilah dia. Betul tidak? Betul. Inilah dia untuk menyimpan cadangan airnya. Oke, terima kasih untuk anak Ibu. Tepuk tangannya untuk Rahmanya, Nak. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara beradaptasinya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Rama. Apa tadi cara beradaptasinya? Ayo. Batangnya berbentuk duri kecil. Inilah akarnya panjang. Itulah beradaptasinya. Yang kedua itu ada tumbuhan lagi. Tumbuhan apa ini? Kangkung. Kangkung terbagi atas dua. Ada kangkung yang hidup di darat, ada kangkung yang hidup di air. Ada tak? Ada. Ini kita buat kangkung yang hidup di air. Kita lihat bagaimana dia ciri-cirinya. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Daunnya berwarna apa? Hijau. Batangnya kita lihat. Tak, koyakkan batangnya. Ada apanya? Apa batangnya? Berongga. Yang terakhir, kita lihat warnanya warna apa? Hijau. Itulah dia ciri-ciri dari kangkung. Cara adaptasinya di mana? Di air atau di tropis. Dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau ditanya? Sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian. Dengarkan, kelompok pertama di sebelah kiri Ibu. Kelompok yang kedua di depan Ibu. Kelompok ketiga ini, kelompok 4 yang ini. Kita di sini akan mengerjakan LKPD atau disebut dengan lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan satu-satu. Buka semua tumbuhannya, Nak, yang kalian bawa dari rumah. Udah? Cara mengerjakannya lihat. 1. Siapkan alat tulis dan media kalian. Berarti buka alat tulis kalian, buku kalian buka semua. Yang kedua, tuliskan nama kelompok di atas. Ini ada tempat nama kelompok yang kosong. Yang ketiga, amati
tumbuhan yang sudah kalian bawa. Yang keempat, diskusikan dengan kelompokmu. 5. Tanyakan kepada gurumu jika mengalami kesulitan. Yang keenam, tuliskan hasil kesimpulan kalian pada lembar yang sudah disediakan pada LKPD ini. Yang ketujuh, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kelompok lain menanggapi jawaban temannya. Yang kedelapan, kumpulkan LKPD hasil diskusi kalian untuk dinilai oleh guru. Oke nak, ibu tunggu sampai 30 menit. Kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Tulis nama kalian tiap kelompok. Buat di atasnya kelompok 1. Tulis namanya. Ini caranya nak satu. Ini untuk nomor 1. Nama tumbuhan apa yang mau kalian amati? Ciri-cirinya misalnya ini memiliki daun yang hijau. Bagi tugasnya, misalnya ini atau bebek, yang ini rata, yang ini bagi tugas. Misalnya di sini namanya kelompok 2, misalnya namanya Rahma, Zahra, apa lagi? Rio. Diskusi nak diskusi.
yang lembab. Ini ada yang bagian titik kan? Ciri-cirinya kan ini. Katanya bentuk hijau, garis itu. Kan sininya lebar, lebar kan. Ini ada apanya? Tadi yang ketemu kan? Ada batangnya berongga. Mana ininya? Akarnya macam mana? Ini ciri-ciri. Akarnya macam mana? Batangnya seperti apa? Daunnya seperti apa? Itu juga sama seperti ini, kita bebek bagaimana ciri-cirinya ini. Daunnya seperti apa, batakannya. Ini ada kesulitan nak? Kita sama nak? Sama seperti ini. Cocor bebek hidup di daerah kering. Seperti cocor bebek inilah dia memiliki daun berbentuk duri. Bila dia bisa beradaptasinya kan sama dia ini dia. Hati-hati nak duri.
Sudah siap. Ada lagi yang sudah siap, Nak? Kita tunggu ya, 10 menit lagi. Bu, udah siap. Sudah siap? BPI DPR enggak yang kering. Ada tempat yang kering. Ini sih. Kalau 4 sudah siap, Nak? Sudah. 4, 3.
lagi daunnya buang aja. Taruh di samping. Karena memiliki kemasan, memiliki banyak Waktunya 5 menit lagi ya nak. Udah, dia kelompok 2. Siap? Ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang kondisi atau adaptasi tumbuhan. Ibu persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang tumbuhan yang hidup di 3 tempat, yaitu tempat hidrofit, xerofit, dan hidrofit. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Jara sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Suci Handayani sebagai pelajar. Kami akan membacakan. Nama tumbuhan, kaktus atau xerofit. Ciri-ciri fisik, batangnya tebal, daun seperti duri, akarnya panjang. Tempat hidupnya di daerah kering. Cara beradaptasinya, hidupnya di daerah yang kering. 2. Cocok bebek. Memiliki tunas infektif, daunnya lebar dan tebal. Hidupnya di daerah kering. Hidupnya selalu di burung. 3. Kangkung atau hidrofit. Ciri fisik, batangnya berlonggar, daunnya lebar, akar menancap kuat ke dasar permukaan. Tempat hidupnya di daerah air. Cara beradaptasinya menyesuaikan kondisi
misalnya Benjer, Grafik, dan dadanya tebal, lalu lebar dan tebal, akar yang panjang, super itu senang di daerah ini. Cara beradaptasi hidupnya di permukaan air. Nah, pokok-pokok aku-akuan memiliki banyak banyak daunnya lebar dan tipis. Tempat tinggalnya di daerah lembab. Cara beradaptasinya memiliki banyak tipe mata. Sekian dari prestasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak ibu yang ingin bertanya untuk kelompok 1, ada nak? Oke, nanti Pak. Katanya A memiliki tunas adaptif. Ada lagi nak? Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Ayo nak, kelompok 3. Waalaikumsalam
moderator ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rangga Ardiansa. Di samping kanan saya Saja Hantika. Satu, nama tumbuhan. Ada gondok, ciri-ciri fisik, mengapung di atas air, tempat hidup di air, cara beradaptasi dengan cara melepaskan uap air sebanyak-banyaknya ke udara. Dua, nama tumbuhan lapis bawah, duri bersih, daun berwarna hijau, tempat hidup di daerah lembab, daun banyak lebar. Lapisan lilin, ada daun, tempat tidur, udara kering, cara beradaptasi, memiliki daun, berbentuk. Lagi anak ibu yang mau bertanya untuk kelompok 4 ada nak? Tidak ada. Ibu persilakan. Ibu tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya yang terakhir ada kelompok 2. Ibu persilakan.
Bagi kelompok yang lain ada yang mau bertanya, Nak? Untuk kelompok 2. Tidak? Oke, silakan dulunya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, tiap kelompok memberikan LKPD tadi, mengumpulkan LKPD. Tiap kelompok. Semua sudah bagus jawabannya. Dari kelompok 1 kita lihat di sini. Mereka menulis ada 5 tumbuhan. Yang pertama tumbuhan kaktus, cocok bebek, kangkung, lidah buaya, genjer, dan paku-pakuan. Itu ciri-ciri dari kaktus: batang tebal, daun seperti duri, dan akar panjang. Cara beradaptasinya hidup di lingkungan kering. Inilah dia dari kelompok 1. Dari kelompok 2 kita lihat. Kelompok 2 ada di sini ditulisnya ada paku-pakuan. Itu hidup di tempat yang lembab. Cara beradaptasinya memiliki banyak stomata dan daunnya tipis. Kita lihat lagi. Punya kelompok 3. Kelompok 3 di sini, dibuatnya di sini genjer. Tumbuhan genjer. Kita lihat cara beradaptasinya macam mana. Cara beradaptasi genjer mempunyai akar kuat yang menancap ke dasar untuk keseimbangan daun. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4. Yaitu ada dibuatnya di sini kangkung. Cara adaptasinya yaitu dengan cara melepaskan uap air sebanyak-banyaknya ke udara. Inilah pelajaran kita tadi tentang adaptasi tumbuhan. Coba sekarang berdirian ibu semua. Semua berdiri. Sudah? Ikuti ibu ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, pinggul bergoyang. Ayo satu lagi ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya di pinggang, pinggul bergoyang. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada ibu semua. Dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan apa aja adaptasi tumbuhan. Ayo, apa yang tahu? Adaptasi tumbuhan hidup di lingkungan yang kering. Itulah hidup di tempat yang kering. Disebut dengan xerofil. Ciri-cirinya macam mana? Yang kedua, hidrofil. Bagaimana cara adaptasinya? Mengapung di atas air. Yang kedua, apa? Ayo, tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Ayo, apa nomor 2? Hidrofil. Ciri-cirinya apa? Hidup di tempat hidrofil. Hidup di tempat berair. Ciri-cirinya
kain. Yang kedua, daunnya lebar. Yang ketiga, batangnya berongga. Yang ketiga apa? Tumbuhan yang hidup di daerah gambar atau higrofit. Ciri-cirinya apa? Memiliki stomata. Yang kedua, memiliki daun yang tipis. Yang ketiga, yuk, adalah tumbuhan hidup di dua musim. Apa itu? Tumbuhan beradaptasi. Itu beradaptasi dengan meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Di sini ibu akan membagikan untuk tugas kalian di rumah. Ada 5 soal. Ini PR-nya kalian kerjakan di rumah. Lihat pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Tadi sudah kita nyanyikan kan? Oke. Yang kedua, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan yang kering. Sudah kita praktekkan. Yang ketiga, perhatikan gambar tumbuhan jati berikut. Bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi terhadap lingkungannya? Yang keempat, di sini ada dibuat gambar. Gambar tentang tumbuhan yang hidup di daerah higrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah yang berair. Kita lihat ada di sini eceng gondok dan genjer. Yang kelima, tumbuhan teratai memiliki daun yang sangat lebar dan tipis, sedangkan cangkul daunnya kecil, hampir menyerupai duri. Jelaskan mengapa daun teratai begitu lebar, padahal habitatnya di tempat yang melimpah airnya, sedangkan daun kaktus kecil. Itu kalian jelaskan, nah. Kalian buat di buku tugas atau di buku PR kalian 5 soal. Besok pagi kalian kumpulkan sama ibu. Nah, ini di rumah kalian harus selalu belajar, jangan ada yang main-main. Nanti pulang sekolah kalian langsung mengerjakan PR. Pulang sekolah jangan ada yang main-main. Besok kalau ibu tanya, udah siap PR-mu? Belum, Bu. Jangan seperti itu lagi ya, Nak. Semua wajib mengerjakan PR-nya. Ibu tunggu besok pagi semua jawaban harus ada di meja ibu. Pagi-pagi. Ya, pagi-pagi harus ada jawabannya di meja ibu. Besok pelajaran kita tentang menyebutkan tokoh-tokoh proklamasi. Semua harus dibaca dulu bukunya sebelum memulai pelajaran. Buka dulu bukumu besok tentang tokoh-tokoh proklamasi, itu yang ada di buku tema 2. Besok ibu tinggal menjelaskan, kalau baca di rumah. Demikianlah yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhirnya pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah simpan semua bukunya, Nak? Semua peralatan
Kelompok 4